Setiap dapur punya rahasia, dan di Pawon Cerito, rahasia itu berwujud suara tanpa rupa dan bayangan tanpa raga. Selamat datang di tempat di mana mitos bertemu fakta, dan ketakutan menjadi teman bicara. Siapkan mental kalian, karena kisah malam ini sangat tidak biasa. Hujan turun deras malam itu. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu mobil yang membelah kabut tipis di sepanjang jalur sepi. Raka menggenggam setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya sesekali mengetuk dashboard, mencoba melawan rasa kantuk. Sudah 3 tahun ia tidak pulang. Tahun ini, entah kenapa, ia merasa harus mudik. Ada sesuatu yang memanggilnya pulang, meski ia sendiri tidak bisa menjelaskan apa. Ponselnya berdering. "Ibu," gumamnya pelan sebelum mengangkat. "Raka, kamu di mana sekarang?" Suara ibunya terdengar cemas, sedikit terputus-putus. "Di jalan lama, Bu, biar cepat sampai." Beberapa detik hening. Lalu suara ibunya berubah tegang. "Jangan lewat situ. Dengerin ibu. Jangan lewat jalur itu." Raka mengernyit. "Loh, kenapa? Ini biasa kok, Bu." Telepon tiba-tiba terputus. Sinyal hilang. Raka mendesah pelan. Paling juga karena hujan. Mobil terus melaju. Beberapa kilometer kemudian, ia melihat sesuatu di pinggir jalan. Sosok berdiri diam di bawah hujan. Seorang perempuan. Pakaiannya lusuh, rambutnya basah menutupi wajah. Raka sempat ragu, tapi rasa iba mengalahkan logikanya. Ia memperlambat mobil. "Mau kemana, Bu?" tanyanya, membuka sedikit jendela. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Kepalanya tertunduk. Lalu pelan sekali ia berkata, "Ikut sampai depan saja." Suara itu dingin, hampir seperti bukan suara manusia. Raka membuka pintu. Perempuan itu masuk tanpa suara, duduk di kursi penumpang. Mobil kembali melaju. Beberapa menit berlalu, tidak ada percakapan, hanya suara mesin dan sisa hujan yang menetes di kaca. "Ibu, rumahnya di mana?" tanya Raka, mencoba memecah keheningan. Tidak ada jawaban. Raka melirik ke samping. Kursi itu kosong. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Tadi jelas ada," gumamnya panik. Nafasnya mulai tak teratur. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Lalu perlahan, tanpa sadar, matanya tertuju ke kaca spion. Dan di sanalah sosok itu, duduk tepat di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Senyumnya perlahan melebar. "Kamu ambil jalan yang salah," bisiknya. Raka menjerit dan menginjak rem mendadak. Mobil oleng. "Apa maumu?" teriaknya, suara bergetar. Perempuan itu mendekat, terlalu dekat. "Aku tidak pernah sampai rumah," katanya, lirih. Tiba-tiba, bayangan-bayangan melintas di kepala Raka. Kilasan kecelakaan, mobil ringsek, darah di jalan, tubuh tergeletak di tengah hujan. Dan sekarang, suara itu berubah serak. "Kamu akan menggantikanku." Lampu mobil mati, segalanya gelap. Hanya terdengar satu suara. Brak! Pagi harinya, warga berkumpul di tikungan jalan itu. Sebuah mobil hancur parah. Asap masih mengepul. "Korban lagi," gumam seseorang. "Udah sering di sini. Katanya ada yang suka minta tumpangan." Di antara kerumunan, tanpa disadari siapapun, terlihat sesosok perempuan berdiri diam di dekat mobil itu. Wajahnya pucat, dan di dalam mobil yang hancur, sekilas terlihat bayangan seseorang duduk di kursi penumpang, tersenyum. Cerita malam ini telah usai. Namun ingatlah, apa yang kalian dengar hanyalah permukaan dari kegelapan yang sesungguhnya. Jangan lupa like, subscribe, dan ceritakan pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di Meja Pawon Cerito.